Said Didu yang dibidik Luhut, tapi SBY yang ketakutan. Kok bisa? Pak Luhut percaya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Seperti awal juga di Kompas Petang saya sampaikan. Terkait dengan terlapor, ya datang, hadir, silakan saja. Enggak datang, mengajukan permohonan, silakan saja. Ya. Nah, jadi untuk kesempatan ini, saya mau yang baik ini, saya mau menyampaikan terkait dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP-nya, ya. Jadi begini perbedaannya, kita merasa ini delik aduan. Jadi sebetulnya kita, ya kalau mau meriksa silakan. Cuma kita punya tim banyak, terbentur dengan PSBB. Seperti itu. Oke, timnya banyak. Timnya banyak, jadi mau datang semua ke Barreskrim. Sudah diakui, ada delik aduan, delik umum. Oke, tadi ada delik aduan. Kerugiannya juga berapa, begitu belum tuntas semuanya. Jadi masih banyak hal yang menyangkut Hambalang ini, karena kemarin saya sebulan yang lalu lah saya didatangi orang yang justru dia dikenakan soal pajak di kasus itu, karena ternyata juga banyak istilahnya itu transaksi fiktif atau faktur yang dimanipulasi misalnya dari supplier barang aja gitu. Jadi banyak hal yang memang sebenarnya kalau dalam konteks ini kasus ini terlalu istilahnya itu proyek mercusuar. Masih sama nih objeknya, masih soal Bank Senturi. Riza Ramli menuding dalam suatu acara podcast, itu ada Rocky Gerung, tadi udah saya ceritain, kalau peristiwa terjadinya permainan aturan ambang batas parlemen menjadi 20%, dulu itu dilakukan SBY dengan bantuan uang panas. Nah, panas kan Demokrat. Ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Inilah kenyataan pahit perpolitikan tanah air, selalu play victim di atas cerita rakyat. Adanya kasus lama yang dibongkar kejaksaan, membuat mantan penjelasan berada. Akibatnya segala momen dimanfaatkan untuk menjungkalkan lawan. Tak peduli dengan pandemi corona yang kini menimpa bangsa. Bagi mereka asalkan bisa menyelamatkan diri dan hartanya dari jeratan kasus hukum. Dalam opini saya, Luhut bukanlah sasaran mereka. Dia hanya melampiaskan untuk membuat kacau suasana agar pemerintah dapat tekanan dari rakyat yang di bawah. Orang seperti Said Didu bukanlah aktor utama, dia hanya pion dari orang besar di belakang layar. Perhatikan saja awal munculnya corona, justru dari kelompok itu-itu saja. Selain Said Didu, sebelumnya ada AHY yang dalam Kongres Demokrat sangat lantang teriak lockdown. Artinya mereka memang menginginkan kerusakan. Sekarang setelah Said Didu dibidik, sasaran mereka justru fighting, seolah-olah penguasa zalim rakyatnya. Padahal orang-orang seperti Said Didu selalu membuat panas suasana hingga menuntut Jokowi mundur. Kini Said Didu terjebak ucapannya. Said Didu setelah saya tidak terjebak ucapannya, sang aktor pun keluar menampakkan dirinya. Dia adalah SBY. Dengan curhat pilu, dia merasa seolah-olah menguasai, bertindak sewenang-wenang. Seperti dilansir detik.com, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti isu yang berkembang di masyarakat soal ancaman, pengiraan, penghinaan presiden di tengah warga, di tengah wabah virus corona. SBY melihat munculnya situasi ketegangan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Kedua, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini, justru ada situasi yang tidak sepatutnya terjadi. Apa itu kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga. Kita yang salah bicara khususnya, yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara atas biaya dalam sebuah tulisan berjudul Indonesia harus bersatu dan fokus pada penghentian penyebaran virus corona di laman Facebook miliknya. SBY meminta situasi ini ditangani dengan bijak, karena jangan sampai situasi tegang ini terus berlanjut, apalagi saat ini seluruh masyarakat sedang menghadapi krisis wabah virus corona.
Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati, saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak. Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat. Kita rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah. Karena ini juga malu kepada dunia. Akan saya amati, hal begini tidak terjadi di negara lain. Ujiannya, di pertanyaannya, apakah tulisan SBY ini berhubungan dengan Said Didu yang kini dibidik Luhut? Kalau iya, apa hubungannya dan bapak tua ini? Apakah Said Didu suruhan orang besar di belakang layar yang ingin Indonesia tak tenang? Makanya ia meradang kalau salah satu ia terancam dimasukkan kandang. Kalau dibaca cermat ini semua tak lepas. Mereka setelah menjeratnya Jiwasraya masih terus ditusuk kejaksaan. Di tengah pandemi corona, tak tanggung-tanggung kini 5 triliun lebih aset yang berhasil diamankan hingga masyarakat meminta dana sitaan untuk membantu penanganan corona. Padahal Jiwasraya sendiri disebut-sebut tengah bermasalah sejak 2006, di mana SBY adalah presidennya. Kejagung menyita ratusan unit dana dengan nilai mencapai 5,8 triliun rupiah. Dari 135 produk reksadana dapat diselesaikan sebanyak 134 produk senilai 5,84 triliun rupiah. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haristiono melalui keterangan resmi pada Senin. Nyali pemerintah Jokowi memang tidak ada matinya. Nah, para penegak hukumnya masih menunjukkan training menyita aset para koruptor. Pantas, siapa saja yang kebakaran jenggot dan lantang bersuara saat membuat onar Said Didu langsung dibidik Luhut. Aktor belakang darinya langsung lantang bersuara. Semoga Jokowi dan kepolisian tak bergeming dengan segala tekanan yang ada. Kalau memang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan. Tak peduli ia mantan, apalagi mantan pejabat BUMN. Semoga negara kita segera keluar dari penerbit corona dan juga bersih dari virus koruptor. Inilah kenyataan pahit perpolitikan tanah air. Selalu play victim di atas cerita rakyat. Adanya kasus lama yang dibongkar kejaksaan membuat mantan penjelasan berada. Akibatnya segala momen dimanfaatkan untuk menjungkalkan lawan. Tak peduli dengan pandemi corona yang kini menimpa bangsa. Bagi mereka asalkan bisa menyelamatkan diri dan hartanya dari jeratan kasus hukum. Dalam opini saya, Luhut bukanlah sasaran mereka. Dia hanya melampiaskan untuk membuat kacau suasana agar pemerintah dapat tekanan dari rakyat yang di bawah. Orang seperti Said Didu bukanlah aktor utama, dia hanya pion dari orang besar di belakang layar. Perhatikan saja awal munculnya corona. Justru dari kelompok itu-itu saja. Selain Said Didu, sebelumnya ada AHY yang dalam Kongres Demokrat sangat lantang teriak lockdown. Artinya mereka memang menginginkan kerusakan. Sekarang setelah Said Didu dibidik, sasaran mereka justru fighting, seolah-olah penguasa zalim rakyatnya. Padahal orang-orang seperti Said Didu selalu membuat panas suasana hingga menuntut Jokowi mundur. Kini Said Didu terjebak ucapannya. Said Didu setelah saya tidak terjebak ucapannya, sang aktor pun keluar menampakkan dirinya. Dia adalah SBY. Dengan curhat pilu, dia merasa seolah-olah menguasai, bertindak sewenang-wenang. Seperti dilansir detik.com, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti isu yang berkembang di masyarakat soal ancaman, pengiraan, penghinaan presiden di tengah warga, di tengah wabah virus corona. SBY melihat munculnya situasi ketegangan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Kedua, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini, justru ada situasi yang tidak sepatutnya terjadi. Apa itu kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga. Kita yang salah bicara khususnya, yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara atas biaya dalam sebuah tulisan berjudul Indonesia harus bersatu dan fokus pada penghentian penyebaran virus corona di laman Facebook miliknya. SBY meminta situasi ini ditangani Indonesia tanah air.
jaya.